Sebuah film berjudul Maestro tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang pianis yang terjebak dalam sebuah kasus pembunuhan berantai. Seperti apa keseruan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di wilayah Goa, kisah akan berfokus pada seorang pianis bernama Arun. Ini orangnya yang mohon maaf memiliki suatu keterbatasan. Meski merupakan seorang tunanetra, kemampuan Arun dalam memainkan piano ternyata sangatlah handal. Terbukti ketika Mamang Arun mampu memberikan alunan indah pada setiap ketukannya. Saat hendak pergi ke toko musik, Arun secara tak sengaja berpapasan dengan seseorang yang juga memiliki keterbatasan. Mengetahui jika orang itu ingin pergi ke terminal, Arun yang sudah hatam mengenai jalan menuju ke sana pun dengan senang hati untuk mengantarkannya. సార్ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ పని జరుగుతుంది పూర్తవడానికి ఇంకా 2 వారాలు పడుతుంది. ఆటో స్టాండ్ దగ్గరకు వచ్చేసాం సార్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. Setibanya di toko musik, Arun meminta si penjual mencarikan piano bekas berkualitas dengan diskon 99% yang akan digunakan untuk latihan karena diketahui memang piano di rumahnya telah rusak. మిస్సెస్ సుకన్య ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంది, ఆవిడకి నేర్పచ్చుగా. Tak lama, Arun mendapatkan informasi dari owner toko mengenai ada satu orang yang ingin menjual piano, sehingga ia dengan cepat pergi menemui si pemilik piano bernama Sophie demi mengetahui kondisi barang yang akan dijual. పియానో ఎందుకు అమ్మేస్తున్నారు? Mendengar jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, Arun yang tidak memiliki cukup uang pun menawarkan diri memainkan pianonya. Siapa tahu bisa meramaikan kafe ini. Tidak perlu dibayar. Arun hanya ingin diizinkan memainkan piano tersebut hitung-hitung untuk latihan. ఓకే బాయ్. Tanpa semua orang ketahui, rupanya selama ini Arun hanya berpura-pura buta demi melatih konsentrasinya. Itu terbukti ketika Arun mencopot soplennya yang dipasang serta kondisi rumah yang tampak rapi. రాణి, Dia bernama Mohan, seorang mantan aktor lawas yang telah membintangi berbagai film kolosal. Bersama sang istri yang bernama Simran, mereka menghadiri acara pembukaan Yayasan Amal untuk memberikan prakata sambutan. నా వైఫ్ సిమ్రన్ మా ఆర్గన్స్ డొనేట్ చేస్తున్నాం. Beres menghadiri undangan, Mohan merekam aktivitas sang istri yang akan dijadikan bahan konten di channel YouTube-nya. Mendapati sikap istrinya ujuk-ujuk marah, tentu membuatnya sedikit kaget karena merasa tidak pernah membuat kesalahan. Ternyata semua itu hanyalah sebuah sandiwara agar Mohan memperkenalkan sang istri kepada produser-produser film kenalannya. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. లవ్ యూ సిమ్రన్. Bertempat di kafe milik Sophie, Mohan dibuat terkesan dengan alunan indah yang dimainkan oleh Arun. Tanpa ragu, segera menghampirinya untuk berkenalan. Bahkan, saking kagumnya, sampai-sampai Mohan meminta Sophie mengambil foto kedekatan mereka. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 4000 టిప్స్ వచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. బాయ్. Pada malam selanjutnya, Mohan kembali menghampiri Arun berniat mengundangnya ke rumah. Bahkan Mohan memberikan uang muka sambil membisikkan alamat rumah agar Arun bersedia untuk datang demi memberikan surprise kepada sang istri sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. ఓకే బాయ్. Yeah. 1 o'clock. Sure, ఓకే. sir. Sepulangnya dari kafe, Mohan meminta izin kepada Simran sang istri bahwa besok dirinya akan pergi ke wilayah Bangalore untuk memeriksa properti yang akan dibeli. Tanpa memperdulikan perasaan Simran, Mohan pergi begitu saja tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka berdua. రేపేదో అర్జెంటుగా ప్రాపర్టీ చూడాలంట. Singkat cerita, tibalah Arun di apartemen milik Mohan untuk melakukan pekerjaannya. Kedatangan Arun disambut oleh Simran yang mengaku jika Mohan belum pulang dari Bangalore. Sambil menunggu, Arun yang curugnya sudah atel pun izin melantunkan tembang pembuka. Saat sedang memainkan piano itulah, Arun mendapati seonggok kaki terbujur kaku di balik tembok. Penasaran, ia berpura-pura izin ke toilet demi memastikan kaki siapa itu yang ternyata... Ya, Arun dikejutkan oleh sosok Mohan yang sudah terbujur kaku, apalagi ketika melihat orang asing yang sedang memegang sepucuk pistol. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Arun kembali duduk dan memainkan pianonya, meski di dalam lubuk hatinya tersirat ketakutan yang mendalam.
Di sana Arun mendapati Simran dan si pria tadi kenal berusaha menyembunyikan jasad Mohan agar kasus ini tidak diusut oleh polisi. Termasuk ketika Simran berpura-pura menelpon Mohan agar Arun tidak curiga dengan semua kejadian ini. Faktanya, kematian Mohan terjadi ketika dirinya hendak memberikan kejutan pada sang istri di hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun ia malah dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa sebenarnya sang istri telah berselingkuh dengan pria lain. Takut itu yang dirasakan oleh Arun ketika melihat Mohan sudah meninggal. Tak ingin kejahatan ini terus ditutupi, Arun pun berniat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kematian Mohan. నమస్తే సార్ సార్ ఎక్కడ పోవాలి సార్ పోలీస్ స్టేషన్. Setibanya di kantor polisi, awalnya Arun hendak memberikan pengaduan atas meninggalnya Mohan. Namun ketika mengetahui bahwa si pelaku adalah seorang inspektur polisi bernama Bobby, ini cucungiknya, Arun pun akhirnya mengurungkan niatnya dan memberikan laporan palsu bahwa kucing kesayangannya hilang beberapa hari lalu. పిచ్చోళ్ళకి కనపడుతున్నావా మర్డర్ Curiga akan kedatangan si pianis ke kantor polisi, Bobby yang tak ingin kejahatannya terbongkar pun berusaha mengantarkan Arun ke rumahnya. Bahkan ia berusaha memastikan apakah pria ini benar-benar buta ataupun tidak dengan cara seperti ini. సార్ ప్లీజ్ సార్ వెళ్ళండి సార్, పట్టుకోండి సార్ వాడిని. Keesokan harinya beredar kabar tentang kematian Mohan di berbagai stasiun televisi yang dianggap memiliki kejanggalan. Demi menutupi kasus tersebut, Bobby berencana menjebak salah satu warga menjadi tersangka dengan menggunakan jam tangan milik Mohan yang sengaja disimpan di dalam toilet salah satu bar. Demi melancarkan akal bulusnya, Bobby membawa anak mendiang Mohan bernama Fripati untuk menanyakan apakah jam yang ditemukan memang milik sang ayah, termasuk menghadirkan Arun agar memberikan kesaksian jika ia tidak melihat sedikit pun kejanggalan saat berada di rumah Mohan. He was happy man. బానే ఉన్నారు. Saat para warga memberikan bela sungkawa, ada seorang nenek-nenek tetangga korban yang mengetahui kronologi kejadian. Ia menghampiri wakil inspektur untuk memberikan laporan terkait dirinya yang melihat satu orang pria tadi kenal masuk ke apartemen milik Mohan tepat sebelum Arun memasuki apartemen tersebut. అతన్ని మళ్ళీ చూస్తే ఖచ్చితంగా గుర్తుపట్టగల. Pulang dari rumah duka, wakil inspektur menghampiri Bobby untuk memberitahukan terkait laporan yang diberikan oleh tetangga Mohan. Sadar jika dirinya diambang bahaya, Bobby pun dengan cepat menghubungi Simran agar segera menghabisi tetangganya itu. వాష్రూమ్కి వెళ్ళొస్తాను. Untuk kedua kalinya, Arun lagi dan lagi melihat Simran melakukan kejahatan dengan menghabisi si nenek demi menghilangkan saksi. Hal itu tentu membuat Arun sangat takut atas tindakan kriminal yang kembali dilakukan oleh Simran. Dari insiden barusan, salah satu petugas polisi meyakini jika si nenek tergelincir dari atas gedung yang membuatnya harus terjatuh dari atas ketinggian meski faktanya Bobby adalah dalang di balik tewasnya si nenek. Entah apa yang Simran rencanakan, ia pergi menemui Arun di rumahnya untuk meyakinkan jika Arun adalah orang yang memiliki keterbatasan. Di sana, Simran memberikan sepotong kue kepada Arun serta mencampurkan sebuah racun ke dalam kopi miliknya. Tak ingin mati sia-sia, Arun pun akhirnya jujur bahwa selama ini dirinya hanya berpura-pura buta saja. Tepat saat Arun memohon kepada Simran agar jangan menghabisinya, ia tiba-tiba merasa pusing dan berusaha mengambil air, siapa tahu bisa menyembuhkan rasa sakit tersebut. Namun pada faktanya, Simran telah mencampurkan sebuah racun ke dalam kue tadi yang menyebabkan Arun sampai dibuat tak sadarkan diri. Tak lama datanglah Sophie yang dibuat marah ketika mendapati bahwa penglihatan Arun tampak seperti orang yang normal pada umumnya. Namun, baru saja hendak memarahi Arun, Sophie kembali dikejutkan dengan kehadiran Simran yang dianggap telah berselingkuh dengan pria pujaan hatinya. Arun! Arun! Arun pun akhirnya sadar setelah beberapa jam mengalami pingsan. Namun ia malah dikejutkan dengan kondisi matanya yang kini sudah tidak bisa melihat. Sontak hal itu membuat Arun sangat marah kepada Simran karena telah tega melakukan hal ini kepadanya. Setelah berhasil membuat Arun mengalami kebutaan permanen, Simran lekas pergi menemui Bobby untuk menyampaikan berita tersebut. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua di mana Simran menganggap Bobby hanya memanfaatkannya demi menghabisi para saksi. Muak dengan semua itu, ia pun meminta Bobby agar mengurus sisa pekerjaannya.
ఇంక నువ్వేం చేయగలవో చెయ్యి. Kembali pada Arun, ia berencana pergi ke kota ini setelah merasa hidupnya berada di ambang ancaman. Yang tepat ketika Arun hendak akan pergi, tiba-tiba ya, Arun pun hampir saja tewas setelah Bobby berencana menghabisinya. Ia berusaha melarikan diri dari kejaran Bobby yang terus mengejarnya. Beruntung Arun sudah khatam dengan jalan yang selalu dilalui sehingga dirinya bisa berhasil bebas. Berlokasi di stasiun, Arun dihampiri oleh Fafitra yang kebetulan berada di sana. Awalnya Arun berniat memberitahukan siapa pelaku yang telah menghabisi Mohan. Namun ketika mencium bau parfum milik Simran, ia pun mengurungkan niatnya karena tak ingin nyawanya berada dalam bahaya. నేను కూడా చెప్తుంది అదే అరుణ్. Di tengah perjalanan, Arun sempat bermimpi tentang kejadian buruk yang menimpa Fafitra. Ia meminta Pak Masinis agar segera menghentikan keretanya demi menyelamatkan gadis malang ini dari ancaman Simran. Namun, apa yang terjadi? Arun pun mengalami kecelakaan setelah berusaha pergi menemui Fafitra. Beruntung ia diselamatkan oleh si pemilik bajai bernama Murali yang langsung membawanya ke klinik demi mendapatkan perawatan. Ia memberitahukan bahwa dirinya harus menemui komisaris polisi demi memberitahukan terkait nyawa Fafitra yang sedang dalam bahaya. Namun si dokter yang merawatnya malah mengatakan jika Pak Komisaris sedang tidak berada di kantor. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తాను నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు ఆయనకే చెప్పు. Tanpa Arun sadari, rupanya si dokter Murali dan kakaknya berniat melakukan operasi terhadap Arun demi mendapatkan organ dalam yang akan segera mereka jual. Beruntung Arun menyadari hal tersebut dan berusaha melakukan pemberontakan agar operasi ini gagal dilakukan. డాక్టర్ నన్ను వదిలేయ్. అక్క. Saat proses operasi akan berlangsung, si kakak dibuat terkejut ketika Arun mengetahui bahwa dirinya memiliki tato Dewa Siwa di tangannya. Sehingga ia langsung menghentikan operasi si dokter karena menganggap bahwa Arun merupakan jelmaan dari sosok dewa. అసలు ఆ ₹1 ముచ్చట ఏంటిది? Sementara itu, Simran dihampiri Bobby untuk membahas tentang Fafitra yang selalu menanyakan alasan mendiang sang ayah pergi ke Bangalore. Tak ingin kasusnya segera terungkap, mereka pun berencana menghabisi Fafitra demi menghilangkan sebuah jejak. మీడియాకి పోలీసులకి నా మీద డౌట్ వస్తుంది. నాన్న చనిపోయాడనే డిప్రెషన్లో Atas perintah dari Bobby, Simran bergegas pulang agar segera melakukan aksinya. Namun tepat saat akan melakukan eksekusi, tiba-tiba saja suara bel berbunyi yang membuat aksinya kembali gagal. Tak ingin Arun menjadi penghalang dalam eksekusi Fafitra, Simran membawanya pergi ke suatu tempat untuk lebih dahulu dihabisi. Tapi siapa sangka, Arun telah bekerja sama dengan Murali untuk menangkap Simran dan membuat berita palsu mengenai Simran yang melakukan bundir karena merasa depresi setelah kematian suaminya. సిమ్రాన్ కూతురు పవిత్ర చెప్పిన ప్రకారం సిమ్రాన్ తన మ్యూజిక్ టీచర్ అరుణ్తో కలిసి బయటికి వెళ్ళింది. Malam harinya, Arun menghubungi istri Bobby untuk mengungkapkan terkait perselingkuhan yang terjadi antara Bobby dengan Simran. Ia meminta uang senilai 1 crore demi menutupi masalah ini agar tidak disebarkan ke pihak media. 9:30 కాల్ చేస్తాను. నాకు ₹1,00,00,000. Mendengar hal tersebut, tentu membuat si istri sangat marah karena selama ini Bobby telah main mata bersama wanita lain meski ia sendiri belum mengetahui jika Bobby adalah pelaku yang telah menghabisi Mohan. Kabar mengenai kematian Simran langsung menyebar ke seluruh stasiun TV hingga aparat polisi yang langsung melakukan pencarian tanpa mereka ketahui jika Simran masih hidup dan disekap di sebuah klinik kumuh oleh Arun CS. ఆపుతారా? మన మధ్య హంతకురాలు ఉంది. ప్లీజ్ బి Keesokan harinya istri Bobby kembali dihubungi oleh si kakak yang mengatakan bahwa hari ini Bobby harus memberikan uang yang diminta, di mana sang istri langsung memberikan uang tersebut agar suaminya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Entah apa yang Murali dan si kakak rencanakan, ia sekonyong-konyong mengikat Arun karena tak ingin pria ini melarikan diri sebelum uangnya mereka dapatkan, di mana mereka kemudian bergegas menuju ke sebuah bangunan apartemen untuk melakukan transaksi dengan Bobby. Setibanya di lokasi, Murali langsung mengambil sekantong penuh uang yang diberikan oleh Bobby, namun karena Murali tidak memberikan bukti video perselingkuhannya, Bobby pun langsung menembak Murali saat itu juga. Beres dengar Murali, Bobby dengan cepat pergi menuju si kakak demi mendapatkan barang bukti perselingkuhannya. Namun tepat ketika berada di dalam lift, si kakak langsung mematikan aliran listrik yang menyebabkan Bobby terjebak dan tidak bisa kemana-mana.
Mendapati Murali adiknya mendapatkan luka serius setelah terkena tembakan, si kakak dengan cepat membawanya ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Nas, nyawa Murali tidak dapat diselamatkan lagi. Di sisi lain, Arun tampak sedang berusaha melepaskan ikatannya. Ia mendapat bantuan dari Simran yang membuatnya bebas dan langsung mencari jalan keluar tanpa sadar jika kali ini Simran berusaha akan menyerangnya dan... Ya, Arun mendapatkan serangan dari Simran beserta si dokter yang baru saja datang. Beruntung, Arun masih bisa memberikan perlawanan dengan berhasil melumpuhkan Simran. Sebagai bentuk rasa terima kasih, si dokter mengajak Arun keluar India demi mendapatkan donor kornea mata yang cocok. Ia kemudian menjelaskan bahwasannya si dokter berniat menjual tubuh Simran kepada seorang sultan kaya. Di sana Arun memperingatkan si dokter agar jangan melakukan rencana gila tersebut karena tak ingin melihat Simran mati sia-sia meski telah melakukan aksi pembunuhan berantai. Tapi pada kenyataannya, si dokter dihabisi oleh Simran yang berusaha melarikan diri. సార్ పుగారు అర్థం చేసుకున్నారు. Tak lama setelah si dokter tewas, Arun baru menyadari bahwa orang yang ada di sampingnya adalah Simran. Berkat telepon dari Fafitra, ia memohon kepada Simran agar jangan menghabisinya dan segera menyerahkan diri ke pihak polisi. Riku, సిమ్రన్ get down. Entah apa yang Simran pikirkan, ia menurunkan Arun di tengah perjalanan dan langsung memacu mobilnya dengan cepat. Faktanya, Simran berusaha menghabisi Arun dengan cara menabraknya, tetapi... 2 tahun berlalu setelah Simran tewas, kini Arun tinggal di salah satu negara maju dan menjadi seorang pianis terkenal. Disinilah ia akhirnya bisa bertemu dengan Sophie sejak terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua, di mana Arun lantas menceritakan semua kejadian saat Simran berada di rumahnya. Alasan kenapa Arun tidak pernah datang menemui Sophie adalah karena ia takut jika wanita ini tidak percaya dengan semua penjelasannya. Bahkan Arun lebih memilih untuk menjadi orang buta dan tidak mau menerima tawaran donor kornea mata sebab ia hanya ingin tetap fokus pada tujuannya. See you tomorrow. Tamat, ending yang sangat mengarunkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekurangan bukanlah alasan untuk berhenti. Itu hanyalah sebuah cara hidup dalam menguji seberapa jauh kamu berani melangkah. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Lembah Api Hashirama Senju.